Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Selamat bergabung dalam Gereja Cloud Isa Al-Masih pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita menyembah Dia, kita mendengar pesan Tuhan dan melakukannya. Supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin memuliakan namanya. Dan rahmat Allah semakin limpah dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kebaktian ini dibuka di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas usahaan kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kebaktian saya dalam tangan Engkau. Silakan Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami saat ini. Pujian dan syukur kami, doa kami ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang menurun tengah-tengah kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah mengagungkan Tuhan. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Seminggu ini kita bertemu kembali. Dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan waktunya buat kita. Kita patut untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Seminggu kita sudah disibukkan aktivitas kita. Mari kita memberikan hidup kita, pujian kita yang terbaik bagi Yesus. Kami
Pagi ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk masih bisa bernafas. Amin. Masih diberi kesempatan untuk menikmati yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, suara kita untuk Tuhan. Tanggalkan beban kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau menari-nari bagi Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkat suara kita untuk Tuhan. Puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau karena apa? Dia sanggup. Gerakkan kaki, menari di hadapan Tuhan. Amin. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Sekarang nyanyikan, amin. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Amin.
surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara percaya bahwa sukacita Anda sudah sekarang ini di hati Anda sudah ada sukacita? Amin. Kalau belum, kita katakan lagi, haleluya. Kau ada dalam hatiku, katakan patah semangatku, amin. Takkan hilang kekuatanku, haleluya. Amin. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lagi haleluya, sambil angkat tangan saudara. Amin. Dia ada dalam hidup kita. Kami gak akan patah semangat kami, Tuhan. Kekuatan kami tidak hilang, karena Engkau ada dalam kami. Haleluya. Mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Tuhan kita luar biasa. Kita selalu diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada sedikit kesaksian. Ada dua cerita. Yang pertama adalah sewaktu saya kuliah, ada teman kakak tingkat saya beda fakultas. Dia dari kecil memang sudah ke gereja, tapi ke gerejanya ya hanya rutinitas. Suatu saat di sekolah di kampus kami ada semacam kayak saya lupa itu, kayak ada altar call, dan teman saya ini tidak, waktu kalau kami ada persekutuan mahasiswa Kristiani, dia nggak pernah ikut. Suatu saat dia ikut, dan karena dia laki-laki, saya nggak berani, saya orangnya nggak berani deket kalau yang belum deket, belum kenal. Dan ketua tim kami laki-laki, dia ayo kesini ikut, ayo duduk. Dan sewaktu mau ibadah, kami menaikkan satu pujian, dan yang sebentar lagi kita naikkan, dia menangis sesungguhkan. Dan teman saya ketua mahasiswa kami cuman merangkul saja. Setelah selesai ibadah, dia ditanyain oleh ketua mahasiswa kami, gimana tadi, ada yang mau kamu sharekan ke kami? Terus dia bilang, saya merasakan sewaktu tadi lagu dinaikkan, saya merasa bahwa selama saya hidup sampai sekarang, saya tidak ada yang namanya dihargai. Oke, saya kuliah dibayarin oleh orang tua saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua. Jadi dia tinggal sama, dia ngekos, tapi di Semarang itu dia ada kakek neneknya. Orang tuanya di luar kota. Tapi dia nggak pernah tinggal satu rumah sama kakek neneknya. Jadi dia juga uang dari orang tuanya disuplai. Dan sewaktu dia cerita, saya tidak pernah dihargai. Saya sepertinya hidup ini ya jalanin aja yang saya kuliah, saya mau makan, saya nggak tahu masa depan saya bagaimana. Sewaktu dia mendengarkan itu, sewaktu dia menyanyikan lagu itu, berarti saat itu dia merasa bahwa saya masih ada yang menyayangi, menghargai saya. Sewaktu kamu merangkul saya merasa ada yang menghargai saya. Terakhir saya dengar beberapa tahun yang lalu, teman saya ini, kakak tingkat saya ini menikah. Dan dia bilang ke teman saya bersyukur saya masih dihargai orang. Saya bersyukur saya dipegang Tuhan. Saya bersyukur saya mengenal Yesus dan saya mendapatkan pasangan yang dia takut sama Tuhan. Dan saya tidak tahu dia tinggal di mana, tapi saya bersyukurnya satu orang diselamatkan. Amin. Banyak keluarganya juga diselamatkan. Amin. Satu cerita lagi. Ini nenek saya
semasa hidupnya dia tidak kenal Tuhan. Sewaktu dia mau meninggal, dia ketimpa pohon pisang. Jadi badannya itu begini 90 derajat. Sakitan dia beberapa tahun sebelum meninggal. Dia berjalan juga udah membungkuk. Waktu bapak saya, dari keluarga bapak saya ini, yang mengenal Tuhan hanya bapak saya. Dan bapak saya ini mengenalkan Tuhan. Tapi akhirnya dia menyerah, dia hanya bed rest di kamar. Akhirnya dia mau terima Tuhan. Dan itu suatu mukjizat. Hari Minggu dia terima Tuhan, hari Kamisnya dia dipanggil Tuhan. Wow. Dengan posisi yang secara medis, kalau udah bungkuk begini, dia nggak akan bisa kembali. Dan ini nenek saya waktu meninggal, kita semua bingung kan. Ini gimana kalau meninggal, pakai petinya bagaimana? Soalnya nenek saya ini bungkuk begini. Dan waktu ditanyain sama, kan dia tinggal sama om saya, ditanyain sama bapak saya, si Mbah gimana jadinya? Mbah puji, dia nggak bilang puji Tuhan. Si Mbah badannya lurus. Saya bilang, bapak saya, oh puji Tuhan. Itu suatu tanda kesaksian sebenarnya. Tapi om saya yang masih dengan agamanya, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu sayang sama keluarga besar bapak saya. Hidup kita berharga bagi Tuhan. Bersyukur saat ini kita dipegang, dapat sama Tuhan, mendapat kasih sayangnya Yesus. Buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar tidak dipadamkan. Tuhan sayang kita, Tuhan sayang Anda, Tuhan sayang saya. Masa depan kita sudah ada di tangannya. Mari kita pujikan, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibku tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang teduh dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan tebus dosa kita.
terpuji akan nama-Mu. Syukur, syukur. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji akan nama-Mu, terpuji akan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami duduk diam di bawah kaki Engkau. Kami buka hati kami, diri kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Amin. Mohon urapan Allah turun atas kami dan berikan pesan khusus kepada kami. Bukan saja kami tangkap mengerti, tetapi kami mendisiplin diri kami untuk melakukannya. Amin. Supaya hidup kami semakin hari semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Jangan kita menyia-nyiakan waktu kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebagaimana kesaksian dari Ibu Esti tadi bahwa hidup kita itu sangat berguna, sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang sangat-sangat istimewa bagi Tuhan. Dan Dia sangat memperhatikan kita, sangat sayang kepada kita, dan hidup kita itu sungguh-sungguh sangat berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan telah mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan berkat-Nya, mencurahkan segala kasih karunia, potensi apa saja yang kita perlukan dalam hidup kita telah dicurahkan oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah adalah apakah kita sudah mampu menampung segala berkat Allah itu, segala kasih karunia Allah itu, dan mengembangkannya. Supaya hidup kita semakin hari semakin meningkat, tidak turun. Rahmat Allah itu semakin meningkat, kita terima, tidak turun. Dan itu memang perlu diperbesar kapasitas hidup kita, diperbesar kemampuan dalam hidup kita, diperbesar untuk kemampuan kita menampung segala rahmat Allah itu. Dan satu hal yang penting untuk bisa menampung seluruh anugerah Tuhan ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan waktu yang ada. Apa itu waktu? Saya menemukan satu tulisan yang menyatakan begini. Saya akan baca agak perlahan supaya kita bisa merenungkan bersama-sama. Apa itu waktu? Waktu itu gratis. Waktu itu gratis. Tapi tak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, kita nggak bisa memiliki waktu. Tapi kamu bisa menggunakannya. Kamu tidak bisa menyimpannya, kita tidak bisa menyimpan waktu. Tapi kamu bisa menghabiskannya. Sekali kamu kehilangannya, kehilangan waktu, kamu tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Makanya gunakan waktu kita baik-baik. Dan ayat Alkitab dengan jelas dan tandas mengingatkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Efesus pasal 5 ayat 15-16. Efesus pasal 5 ayat 15-16 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Alkitab menjelaskan, mengingatkan kita, supaya dalam dunia ini kita hidup bijak. Dan salah satu tanda orang yang hidup bijak adalah orang yang bisa menggunakan waktu dengan bijaksana. Menggunakan waktu dengan bijaksana. Karena waktu ini adalah sesuatu anugerah Tuhan yang sangat bernilai, sangat berharga dalam hidup kita. Saya menemukan satu tulisan berkata begini, waktu adalah kehidupan. Dan barang siapa yang telah menyia-nyiakan waktunya, siapa yang menyia-nyiakan waktunya, maka dia telah menyia-nyiakan hidupnya. Serta barang siapa yang telah menyia-nyiakan hidupnya, maka dia akan menyesal. Padahal penyesalan tidak berguna baginya. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, sama dengan menyia-nyiakan hidup, dan kita akan menyesal. Karena itu, William berkata, gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Gunakan waktu sebaik mungkin. Jangan lewatkan kesempatan yang ada. Setiap hari kita dapat 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik. Dan tidak dapat dikembalikan, tidak dapat dibaharui. Karena itu selektif mungkin dalam menggunakan waktu yang ada. Gunakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Bagaimana kita bisa menggunakan semaksimal mungkin? Gunakan waktu, memanfaatkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya membuat rencana. Menghamburkan waktu adalah menyia-nyiakan tanpa rencana dan sembarangan. Jadi kalau kita nggak memiliki rencana kerja dalam hidup kita, rencana menggunakan waktu kita, maka kita adalah orang yang menyia-nyiakan waktu anugerah Tuhan itu. Bekerjalah ketika waktunya bekerja, bersenang-senanglah ketika waktunya untuk istirahat, bersenang-senang. Apa tandanya saudara kita ini menyia-nyiakan waktu? Ada beberapa hal kegiatan kita menyia-nyiakan waktu. Yang pertama, waktu kita habiskan hanya untuk apa? Menunggu antrian di rumah sakit, menunggu giliran dipanggil untuk masuk ke dokter, apalagi dokter gigi cukup lama, menunggu giliran untuk dipanggil antrian. Dan bagi orang tua, menunggu dipanggil Tuhan. Teman saya sudah berangkat, si itu sudah berangkat, si ini sudah berangkat. Kenapa saya nggak berangkat-berangkat? Tiap kali dia hanya menunggu saja. Tidak mengerjakan apa saja, cuma melamun, mencari berita, teman ini di mana, teman itu di mana, dan dia hanya menunggu kapan saya berangkatnya. Orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang tidak punya rencana kerja. Tidak punya buku harian, tidak ada target dalam hidup ini, tidak punya rencana kerja. Dan ini sangat bahaya di Indonesia. Hampir setiap pribadi yang saya tanya, apakah engkau punya rencana kerja? Apakah engkau punya buku harian? Jawabnya tidak. Apalagi ibu-ibu. Mahasiswa mungkin masih punya. Tetapi yang sudah keluar dari kuliah, lulus SMA langsung kerja, biasanya sudah nggak punya lagi. Sangat bahaya. Artinya kita sudah menyia-nyiakan waktu. Karena tidak memiliki jadwal, tidak memiliki rencana kerja. Waktu kita habis hanya untuk apa? Hanya untuk mengerjakan sesuatu yang mendesak dan tidak penting. Kegiatan sehari-hari yang mendesak harus dikerjakan, harus diselesaikan.
waktunya habis hanya nyuci baju, setrika, waktunya habis memasak, waktunya habis terdesak hanya untuk melakukan tugas-tugas sehari-hari, sehingga kita tidak ada hasil yang lebih besar lagi. Kadang-kadang waktunya habis di depan TV mencari hiburan. Ya, hidupnya gelisah, nggak nyaman, galau, dan ingin tenang di depan TV, berjam-jam nonton. Kadang-kadang orang bingung ketika bangun pagi. Saya bertanya, kamu jam berapa bangun siang? Coba kau bangun pagi, bingung katanya. Kalau saya bangun jam 4, jam 5 pagi, lalu saya mau ngerjakan apa? Kegiatan saya jam 8. Jadi bangun pagi terus kebingungan. Aku ngerjakan apa? Daripada nggak kerja apa-apa, lebih baik bangunnya siang saja. Apalagi zaman sekarang kerja di rumah. Bagi orang yang pensiun, yang kerja di rumah, kuliah di rumah dan sebagainya. Untuk apa bangun pagi? Bingung. Bingung mengisi waktu kita. Nah, saudara, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Lalu bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita dengan bijaksana? Yang pertama, kita harus belajar menilai segala kegiatan kita ini. Kita harus belajar menilai ini bernilai atau kurang bernilai. Ini mendesak atau bisa ditunda. Yang kedua, buatlah jadwal mingguan. Yang paling sederhana itu, buatlah jadwal mingguan. Dan yang ketiga, cobalah mendisiplin. Mendisiplin diri untuk mentaati jadwal mingguan kita. Berusaha terus untuk belajar ilmu-ilmu baru, memperbesar kapasitas kita, dan relasi, kita bangun relasi baru. Pergumulan orang yang makin tua, makin panjang umur adalah tidak punya teman lagi. Mengapa dia tidak punya teman lagi, akhirnya sendirian, kesepian? Karena dia tidak pernah berusaha untuk mencari relasi atau teman yang baru. Ya, saya yakin kalau dia masih bersemangat cari teman yang baru, pasti akan menemukan. Ya, teman-teman sesama tuanya, bisa ngobrol di sana, saya kira hidupnya akan berbeda. Dan kebanyakan sudah tua, tidak mau lagi mencari relasi atau teman yang baru. Sehingga kesepian sendirian. Jadi saudara, yang pertama, mari kita belajar untuk membedakan segala kegiatan kita. Daftarkan kegiatan kita sehari-hari dan belajarlah untuk mengelompokkan dengan kuadran pengelompokan kita ini. Yang penting dan mendesak. Ya, hal-hal yang penting dan mendesak. Yang harus mau nggak mau kita kerjakan. Atau hal-hal yang penting dan tidak mendesak. Ini bisa ditunda, karena penting tetapi tidak mendesak, ini bisa ditunda. Yang ketiga adalah mendesak, namun tidak penting. Yang harus dilakukan, harus kerjakan segera, tetapi tidak penting. Yang keempat adalah tidak penting dan tidak mendesak. Hiburan dan sebagainya tidak penting dan tidak mendesak. Sambil contoh yang pengelompokan ini, contoh. Kuadran 1 yang penting dan mendesak. Kita seringkali didesak dengan kegiatan, tugas-tugas yang harus diselesaikan. Bagi mereka yang kuliah, belajar. Besok ulangan, makanya mendesak penting harus belajar karena besok ulangan. Atau tugas yang harus diserahkan. Ada tugas-tugas yang sudah sampai target, yang mau nggak mau harus diserahkan esok hari, maka harus diselesaikan. Jadi ada hal-hal yang memang penting mendesak, yang mau gak mau harus dikerjakan. Jadi tugas-tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah ada hal yang penting tetapi bisa dipinggirkan karena tidak mendesak waktunya. Ya, misalnya belajar, membuat perencanaan, membangun hubungan, mencari relasi baru, dan sebagainya. Ya, segala persiapan-persiapan yang kita lakukan.
membuka usaha baru, pemeliharaan, apa yang kita miliki dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang tidak mendesak, tetapi penting. Tetapi hal ini yang sebenarnya yang mengangkat hidup kita. Tidak mendesak, tapi penting. Itu yang sebenarnya akan mengangkat derajat hidup kita. Dan banyak orang ini abaikan, lalaikan. Dan kuadran yang ketiga adalah yang mendesak. Tetapi tidak penting. Misalnya terima telepon, menjawab surat, WA, dan sebagainya. WA harus cepat dibaca. Kalau enggak, WA-nya lewat. Enggak bisa dibaca lagi karena sudah terlalu lama, dan sebagainya. Ada hal-hal yang mendesak. Ya, tamu datang, mau nggak mau ditemui. Tapi belum tentu tamu itu penting. Ya, mungkin cuma ngobrol main saja, buang-buang waktu bisa saja. Ya, yang keempat adalah yang tidak penting dan tidak mendesak seperti nonton TV, mengisi hiburan, menenangkan hati dan sebagainya. Ya, yang kita nggak terlalu penting, bersifat hiburan yang bisa ditunda. Nah, saudara, cobalah kelompokkan kegiatan kita dengan 4 kuadran ini, tentukan mana yang penting dan tidak penting dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, buatlah jadwal mingguan. Yang ke bagian atas Senin sampai Minggu, kemudian bagian kiri per jam dalam hidup kita. Jadi Senin sampai Minggu, kemudian bagian kiri per jam. Cobalah masukkan hal-hal yang mendesak, yang penting dalam seminggu yang perlu kita kerjakan. Misalnya bagi ibu-ibu memasak pagi-pagi, ya mungkin siang menemani anak belajar online dan sebagainya. Nah, coba dimasukkan di situ dalam jadwal seminggu itu. Nah, kemudian dari jadwal seminggu setelah hal-hal yang wajib kita masukkan, nanti akan ketemu tempat-tempat yang kosong. Di mana tempat-tempat yang kosong inilah yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, kalau Bapak Ibu tidak menemukan tempat yang kosong, artinya sudah terlalu sibuk dari pagi sampai malam, berarti ada satu kesalahan. Silakan nanti akan belajar lagi teori yang berikutnya, bagaimana mengosongkan, memaksa kosong. Kita harus tidak boleh dari pagi sampai malam semua jadwal penuh dan tidak ada tempat kosong, itu suatu kesalahan besar. Berarti ada kita harus belajar ulang untuk menata kembali. Ya, harus ada tempat yang kosong dan umumnya pasti ada. Lalu tempat yang kosong dipakai apa? Ini yang penting. Kalau ingin hidup kita meningkat terus dan tidak turun. Kalau rahmat Allah itu kita terima terus makin hari makin besar, makin besar, makin besar. Dan Tuhan membuka kesempatan baru. Kuncinya di mana? 1. Belajar terus ilmu baru. Kembangkan kapasitas diri, kembangkan hidup kita dengan belajar ilmu baru. Belajar ilmu baru bukan berarti harus kuliah, tidak harus. Tetapi zaman sekarang bisa belajar lewat Google, bisa belajar lewat YouTube. Belajarlah ilmu yang baru lewat Google, lewat YouTube, kemudian dipraktekkan di rumah. Bagi ibu-ibu bisa lihat resep di Google, teori praktek masaknya di YouTube, kemudian dapur di rumah bisa menjadi tempat labnya, latihan ada di sana. Zaman sekarang sangat terbuka. Tidak harus kuliah, tidak harus les, tidak. Tapi gunakan sarana yang ada ini. Yang sangat canggih dengan cepat, dalam ukuran detik kita bisa belajar ilmu baru. Setelah kita belajar ilmu itu, kembangkan belajar ilmu baru, atau yang kedua kita memilih membangun relasi yang baru. Marilah carilah teman-teman baru dan sebagainya. Teman kita suatu saat pasti akan hilang satu persatu. Supaya hidup kita tidak kesepian, jawabnya, carilah teman yang baru. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mengingatkan bagaimana menggunakan waktu kita yang ada. Supaya hidup kita itu terus naik dan tidak turun. Bagaimana Tuhan akan buka kesempatan baru dalam hidup kita. Belajarlah untuk membedakan kegiatan kita. Yang kurang penting bisa disingkirkan, kerjakan yang penting-penting lebih dulu. Kemudian jadwal mingguan dan mulai melatih diri untuk mengembangkan kemampuan diri. Ya, saya tambahkan dengan suatu kesaksian
dari seorang ibu yang dia bertugas untuk mengajar. Dia bertugas untuk mengajar, tetapi di hari-hari terakhir ini ada 3 anggota keluarganya yang sakit. Dan sakitnya parah. 2 orang lumpuh. 1 orang anaknya sakit berat. Bagaimana waktunya habis? Karena merawat 2 orang lumpuh, dapat katakan gak berdaya, gak bisa jalan, gak bisa apa. Dan dokter mengatakan mereka perlu gizi. Tapi ibu ini dulu kurang pandai memasak. Dan karena situasi yang ada, maka sekarang mau gak mau belajar lagi. Mengembangkan diri. Selain mengatur waktu dengan bijak, supaya bisa merawat dengan baik, tugas sehari-hari bisa dikerjakan, sebagai mengajar dan sebagai tetap bisa berjalan, kemudian bisa merawat orang yang sakit, termasuk ada 1 tugas lagi baru, yaitu memasak masakan yang bergizi untuk mereka yang sakit. Bagaimana bisa belajar? Jawabnya Google, YouTube, kemudian praktek di dapurnya. Dan itu akan memberikan pertolongan, jawaban. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, pernah saya mengusulkan alangkah baiknya di sekitar rumah Bapak Ibu dijadikan taman. Ya, dijadikan taman, tanam jahe, cabai dan sebagainya. Akan sangat praktis. Sehingga ketika butuh cabai tinggal ambil sebelah rumah, dekat rumah. Menolong ekonomi keluarga, tetapi juga memberikan keindahan di sekitar rumah kita. Ya kembangkanlah. Lalu bagaimana kalau saya nggak ada lahan? Sekarang kita bisa belajar bagaimana membuat taman di rumah lewat YouTube. Kita cobalah buat taman di dalam rumah. Ternyata bisa. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadi marilah kita kembangkan diri kita terus. Ya, gunakan, tingkatkan kualitas hidup kita, kapasitas hidup kita. Saya yakin rahmat Allah cukup bagi hidup kita. Terlalu besar, tapi yang jadi masalah adalah daya tampung saya terlalu kecil. Sehingga tidak bisa mampu menampung rahmat Allah yang begitu besar. Lalu bagaimana kita bisa menampungnya? Belajar. Gunakan ilmu yang baru untuk bisa mengembangkan rahmat Allah itu. Terimalah rahmat Allah dan kembangkan. Tugas kita dalam mengembangkan potensi. Berkat Tuhan bukan uang langsung turun, tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Kekuatan baru, kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita akan masuk dalam doa perenungan sejenak. Adalah, mari masing-masing bisa merenungkan sejenak, mereview kebenaran firman Allah. Kalau kita ingin terus naik dan tidak turun, hidup kita menjadi berkat, menjadi rahmat, dan tidak kekurangan, maka kita perlu belajar menggunakan waktu dengan bijak. Bagaimana menggunakan waktu dengan bijak? Kelompokkan kegiatan kita. Buatlah jadwal mingguan. Isi jadwal mingguan. Dan waktu yang kosong bisa dipakai untuk belajar ilmu-ilmu yang baru. Kembangkan diri kita supaya ada kesempatan-kesempatan baru terbuka. Kita bisa melayani Tuhan lebih efektif. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang rindu melakukan kebenaran firman Allah, menggunakan waktu dengan bijak, angkatlah tanganmu. Saya undang kita berdoa supaya Tuhan mengingatkan, Tuhan menolong
kita bisa menggunakan waktu dengan bijak. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang rindu menggunakan waktu dengan bijak, angkat tanganmu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap tangan yang terangkat di hadapan Engkau, di mana jemaat-Mu merespon kebenaran firman Allah. Kami mau menggunakan waktu hidup kami dengan bijak, ya Tuhan. Setiap detik yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Tuhan, tolong kami supaya kami ingat kebenaran firman Allah ini. Kami tidak menyia-nyiakan waktu kami, tapi menggunakan dengan bijaksana. Tuhan, tolong kami, berikan tekad, berikan kemampuan, berikan kesempatan. Turunkan roh hikmat dan wahyu, ya Tuhan, untuk kami dapat menangkap ilmu-ilmu yang baru. Kami dapat mengembangkan diri kami dengan hal-hal yang baru. Untuk kami dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dalam situasi yang baru. Tuhan, tuntun kami dan Tuhan bimbing kami. Mohon tumpangkan tangan Engkau. Turunkanlah rahmat Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Kuatkan iman kami, teguhkan kami. Mohon kekuatan baru, kesehatan dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Iya, saya persilakan saat ini untuk keluarga dari Bapak John Zaini bisa menaikkan pujiannya. Silakan. Kami dari Bapak Keluarga John Zaini membawakan lagu judulnya Berbahagia. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah orang yang kesukaan. Ialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaan. Jalan Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, ada ayat yang berbunyi demikian. Bahagialah orang yang suka berjalan seperti yang tidak berdiri di jalan orang benar, orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Tuhan. Dan yang menemukan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya.
apa saja yang diperbuatkannya pasti berhasil. Amin. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, kami dari keluarga JNI mengucapkan terima kasih. Salam berkati. Oke, mari kita arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Kita akan berseru kepada Tuhan Yesus untuk menaikkan doa pribadi maupun doa syafaat. Yesus padamu ku berseru, dan mari saya undang kita bisa menaikkan baik doa pribadi maupun doa syafaat. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat Engkau, terpujilah memohonkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, khususnya untuk Bapak Eres yang lumpuh, ya Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu sehingga bisa jalan kembali, bergerak kembali. Kami berdoa untuk anak muda yang kelenjarnya terganggu, biar Tuhan tolong saat ini supaya normal kembali, sehat kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang bergabung dalam gereja Cloud ini ya Tuhan, supaya tidak ada seorang pun yang kekurangan. Masing-masing Tuhan berikan berkat Tuhan. Dan kami berdoa, beri kesempatan bagi kami untuk terus mengembangkan diri, supaya terbukalah bagi kami kesempatan-kesempatan baru, supaya segala kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi. Mohon berkat, mohon rahmat Tuhan, mohon pelindungan Kau Tuhan, supaya di antara kami tidak ada yang jatuh sakit, semuanya sehat. Mohon anugerah-Mu, mohon pertolongan Engkau. Turunkanlah rahmat Tuhan, sukacita, damai sejahtera Allah, berkat Tuhan di tengah-tengah kami, di keluarga kami saat ini. Sidang jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, tadakkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, rahmat serta sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kau sekalian. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman. Jadi bagi Bapak Ibu yang butuh dukungan doa, silakan bisa menulis nama dan pokok doa, kemudian diserahkan ke sekretaris kita. Dan saya berikan himbauan untuk bisa membawa jiwa-jiwa baru, bisa bergabung dalam gereja cloud kita. Ya, silakan bisa mempromosikan gereja cloud kita ke grup lain atau teman-teman dan saudara kita. Dan berikan himbauan untuk klip Sabda Al-Masih yang biasanya keluar di hari Kamis, itu bisa diteruskan ke grup-grup lain, ya. Kemudian bisa merubah status kita. Baik, sebentar siang kita akan ada sekolah minggu. Sebentar siang ada sekolah minggu jam 11 ada sekolah minggu. Kemudian nanti malam dengan tema yang berbeda, kita akan ada kebaktian malam dengan tema yang berbeda nanti malam jam 6. Kemudian hari Selasa itu ada pemahaman Alkitab, kita masih membahas tentang nama Tuhan. Hari Selasa jam 7:30. Dan pemuda remaja silakan bergabung hari Sabtu jam 5. Minggu depan kita akan tetap dan jam 6. Terima kasih banyak, Tuhan berkati, dan kita ada yang berulang tahun. Iya, yang ulang tahun adalah, iya, mana yang ulang tahun? Nah, ini dia, Ibu Lastri. Waduh, merah-merah. Luar biasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilin. Sekarang juga, gak apa-apa. Sudah numpeng, kemarin Baik, sudah numpeng. Kita Saya masuk dalam doa, ya. Kita berdoa untuk Ibu Lastri yang hari ini berulang tahun, ya. Mari kita masuk dalam doa. Amin. Tuhan, kami satukan hati kami kembali ke hadapan Engkau. Kami bersyukur untuk Ibu Lastri hari ini boleh merayakan ulang tahunnya. Kami mohon Engkau menumpangkan tangan-Mu atas beliau saat ini, menurunkan sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru, kesehatan, masa depan yang cerah, penjagaan perlindungan seperti biji mata Engkau sendiri. Dan kami berdoa supaya Tuhan sendiri yang menganugerahkan berkat semakin melimpah, membuka kesempatan-kesempatan yang baru, anugerah Tuhan semakin melimpah dicurahkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami serahkan doa kami. Amin. 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 Oke, selamat ulang tahun untuk Ibu Lastri. Dan hari ini tidak ada pembagian kelompok, ya. Hari ini tidak ada pembagian kelompok. Silakan say hello satu dengan yang lain. Selamat ulang tahun.